Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiramil bararah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sekalian Masjid Al-Falah yang semoga selalu berada dalam rahmat, lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa melanjutkan kajian kita di setiap Sabtu malam. Mudah-mudahan hadir, duduk dan kebersamaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah bagi kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah orang-orang yang istiqomah di jalannya, di dalam mengharapkan ridhonya, di dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya, di dalam menghayati, mempelajari, mendalami ilmu-ilmu agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk kita semuanya, dan juga untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Nya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan dengan itu mudah-mudahan Allah telah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya semua dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kelak kita dapat berkumpul dengan beliau di yaumil kiamat dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan tema kita pada bulan yang lalu. Kalau tidak salah saya mengingat, cinta Rasul dan konsekuensinya atau hal-hal yang harus kita lakukan sebagai bukti cinta tersebut. Dan ketika itu kita ingin menjelaskan ada 10 poin, kita baru membahas sampai poin yang kelima, di mana di dalam poin itu bukti dan konsekuensi seseorang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah harus rela meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa reservo atau tanpa mempertanyakannya. Kita akan review sedikit tentang tema yang kelima di bulan yang lalu, tentang hikmah konsekuensi dari cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Quran surat Al-Asr ayat yang ke-7 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allah berfirman yang artinya apa saja harta rampasan atau fani yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota,
maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Nah, di akhir ayat ini dijelaskan apa saja yang dilarang bagi kalian maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Dengan meninggalkan larangan Rasul itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita langgar larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti melanggar larangan Allah. Sebelumnya kita sudah jelaskan, untuk taat kepada Allah adalah harus taat kepada Rasul, dan itu Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa. Tidak ada ketaatan kepada Allah kecuali harus taat kepada Rasul. Karena itu apa yang dilarang oleh Rasul hakikatnya adalah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apabila dilanggar maka Allah menyatakan sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Dan ayat ini dipertegas lagi oleh hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim, "Da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Tinggalkanlah oleh kalian apa saja yang telah aku tinggalkan. Sesungguhnya yang menyebabkan kebinasaan umat-umat terdahulu sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan mereka bertindak atau berbuat atau beramal tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para nabi mereka. Karena itu kata Nabi, bila aku melarang sesuatu kepada kalian maka tinggalkanlah. Dan bila aku perintahkan sesuatu kepada kalian maka kerjakanlah sekuat kemampuan kalian masing-masing." Nah, inilah sebenarnya bentuk dari wujud cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam Sahih Bukhari, kalau yang tadi Bukhari dan Muslim, dengan redaksi yang berbeda, "Manahitukum anhu fajtanibuhu wa ma'martukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian hanya karena terlalu banyak menuntut atau menentang ajaran nabi-nabi mereka. Nah, disinilah makanya di dalam kehidupan ini apapun yang kita lakukan kita mesti berusaha untuk merujuk kepada petunjuk-petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak dijelaskan secara mendetail di dalam Al-Quran, tetapi petunjuk Rasul itu adalah pengamalan, penjabaran dari isi Al-Quran. Sebab jangan sampai terjadi kemudian kita ingin melaksanakan perintah Allah tetapi tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya orang-orang yang disebut dengan ingkar sunnah, sehingga ujung-ujungnya mereka nanti sholatnya cuma 2 rakaat, dan itu pun kalau sempat, ya, karena memang tidak ada dijelaskan sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib di dalam Al-Quran. Jadi mereka memahaminya sesuai dengan apa keinginan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itulah kita harus merujuk segala sesuatu apa yang kita amalkan di dalam kehidupan ini, terutama dalam masalah ibadah, dengan merujuk bimbingan, petunjuk, arahan, suruhan
contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah makanya konsekuensi dari bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah harus selalu mengamalkan dan mempertahankan sunnah-sunnahnya. Apa sih sunnah itu? Sunnah artinya ketetapan hukum. Sebagaimana sunnatullah, sunnatullah artinya hukum yang sudah pasti dari Allah itu terjadi, ditolak atau tidak bakal terjadi. Ketetapan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin bisa ditolak. Contohnya matahari terbit dari timur, terbenam di barat, dan suatu saat sunatullah itu akan terjadi sebaliknya. Ketika menjelang hari kiamat, matahari terbit dari barat. Kapan itu terjadinya? Kita tidak pernah tahu, tapi itu pasti terjadi. Nah kemudian sunatullah juga berhubungan dengan hukum kausalitas, sebab dan akibat. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menolak sunatullah yang sudah terjadi. Ya, itu namanya juga takdir ya. Sunatullah itu sudah ditetapkan. Nah sunnah Rasul artinya ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sunnah Rasul. Tidak seperti pemahaman kita pada saat zaman dahulu ketika kita masih sekolah dasar, nggak tahu sekolah sekarang apa dijelaskan apa enggak. Sunnah itu kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, kan begitu ya pemahamannya. Jadi gitu ya, amalan-amalan kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Bukan itu ya. Ini amalan sunnah itu artinya yang berkaitan dengan ketetapan hukum yang telah ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bukti kita cinta kepada Rasul untuk mendapatkan cinta ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah berusaha untuk mengamalkan dan mempertahankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama dan paling utama adalah masalah-masalah ibadah. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah doa. Ibadah itu adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kaifiahnya, cara mengerjakannya, waktu-waktunya, syarat-syarat rukunnya dan lain sebagainya itu sudah ditetapkan, tidak bisa dirubah waktunya ya. Jadi itu namanya ibadah. Dan di dalam ibadah artinya doa, penyembahan, penghambaan, kemudian ketundukan, kepatuhan, ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berkaitan dengan ibadah yang disebut dengan ibadah mahdzur. Ya, jadi tata cara ibadah haji tidak mungkin dirubah nanti di bulan Muharram dan begitu. Ya, kemudian penyembelihan kurban tidak mungkin disembelih nanti di bulan Rajab misalnya begitu. Nah ini contoh-contoh yang namanya ibadah itu sudah ditetapkan waktunya, kemudian bagaimana menjalankannya, syarat-syarat dan rukunnya. Ya, jadi itu adalah berkaitan dengan ibadah. Doa juga demikian, bagaimana kita berdoa, ya kemudian syarat rukunnya, bagaimana supaya diistijabah dan sebagainya, itu namanya juga ibadah. Dan itu juga sudah dijelaskan bagaimana kaifiahnya. Termasuk bagaimana kita melaksanakan kurban, ya penyembelihan kurban itu waktunya kapan, kemudian syarat-syarat yang lain seperti apa dan sebagainya itu sudah dijelaskan. Itu namanya sunnah-sunnah yang telah ditetapkan, tidak bisa dirubah. Kemudian misalnya apalagi kalau kelahiran itu apa namanya? Akikah ya. Akikah itu juga sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akikah itu apa, waktunya kapan, kalau laki-laki, anak laki-lakinya penyembelihan kurbannya atau akikahnya itu berapa, semuanya sudah ada ketentuannya. Jadi tidak bisa dirubah. Orang sudah mau meninggal, akikah misalnya begitu ya. Nanti contoh-contoh ya dengan kias-kias yang tidak sebenarnya. Nah oleh karena itulah kita harus betul-betul berusaha untuk terus mengkaji berkaitan dengan pendalaman pemahaman agama kita. Karena apa? Kalau kita mengamalkan sesuatu ibadah-ibadah yang tidak ada bimbingan, petunjuk dan perintahnya dari Allah dan dari Rasul, ibadah itu tertolak, artinya sia-sia. Sia-sianya ini justru akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu dulu dapatnya dari mana instruksi itu? Ya, ada yang menjanjikan pahala begini-begini, minta pahalanya sama pemerintah, kan begitu nanti.
Ya, begitu yang memerintahkan tidak tahu, kemudian justru yang memerintahkan diminta pertanggungjawaban. Mereka mengelak, nggak bisa menjamin. Disitulah kemudian kita menyesal. Seandainya aku ya bisa kembali ke dunia, tidak akan mengikuti orang-orang model begini, kan begitu ya Pak ya. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 167 yaitu ya. Orang-orang yang mengarahkan, yang ditaati, yang ditunduki, memerintahkan ini dan itu, ternyata ya tidak bisa menjamin, mereka bahkan menyimpangkan atau menyesatkan. Kemudian juga di dalam surat Al-An'am ayat 112, 113, 114, 115, 116 di situ juga dijelaskan. Jadi tidak boleh membuat-buat dusta. Nanti di poin yang berikutnya. Ini poin yang ke-6 ya. Harus mengamalkan dan mempertahankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasul pernah bersabda yang artinya begini, aku berwasiat kepada kalian agar selalu bertakwa. Ingat, yang namanya bertakwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, tentu dengan cara mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ketakwaan. Ya. Jadi Rasul berwasiat, ya, aku berwasiat kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mendengar, taat dan patuh. Meskipun yang memimpinmu atau yang menjadi walimu, auliamu adalah dari golongan budak yang hina. Artinya ternyata yang membimbing, yang menyampaikan, yang melindungi, yang memberikan bimbingan, membacakan petunjuk Allah dan Rasul itu ternyata pemimpin dari kalangan orang biasa, tapi diberikan derajat kewalian atau aulia, kepemimpinan. Barang siapa yang hidup panjang umur, kalian akan melihat terjadinya persilangan pendapat atau pertentangan pendapat atau perselisihan yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu kalian harus berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Nah, di sini Rasulullah mengingatkan akan terjadi perselisihan pendapat. Nah, karena itu Rasul memberikan panduan, kalau terjadi perselisihan pendapat maka ikutilah sunnah, rujuklah kepada sunnah. Di surat An-Nisa ayat 59 di situ ada pernyataan Allah, ya, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, maka rujuklah kepada Allah dan kepada Rasul. Misalnya ada umarah, ternyata umarahnya tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, maka kita boleh berlepas diri. Mengikuti petunjuk Allah dan Rasul itu lebih utama daripada taat, tunduk dan patuh kepada ulil amri yang menyimpang. Ya, itu lebih utama dan lebih baik, lebih bagus akibatnya, kan perintahnya begitu. Jadi kita harus kembali merujuk kepada Allah dan Rasul, maksudnya kepada petunjuk Al-Quran, petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu termasuk bagian dari perintah Allah dan perintah Rasul. Ya, sehingga dalam kalimat ini ya akan melihat pertentangan pendapat yang banyak. Karena itu kalian harus berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, artinya yang mendapatkan petunjuk. Ya, emang ada Khulafaur Rasyidin yang tidak mendapatkan petunjuk? Semuanya Khalifah Ar-Rasyidin itu yang 5 atau 4 ditambah 5 dengan Umar bin Abdul Aziz itu semuanya mendapatkan petunjuk. Dan di masa-masa khalifah itulah kecemerlangan Islam kemudian berkembang, termasuk kemudian menguasai dunia, ya, budayanya, akidahnya, laskar dan tentara perangnya dan sebagainya ditakuti, ya. Kemudian lanjutannya, gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Maksudnya gigit di sini maksudnya bukan berarti suruh gigit itu buku sunnah gitu ya, atau apa, maksudnya itu pegang teguh. Walaupun kalian ditendang, walaupun kalian dicaci, walaupun kalian dimaki, ya, sampai memegangnya itu harus digigit, sambil digigit, ya, jangan sampai lepas. Itu maksudnya begitu, ya. Gigit dengan gigi geraham di situ maksudnya gigi yang paling dalam. Kalau gigi yang depan kan bisa ditarik jebol gitu ya. Di gigi yang dalam insya Allah itu ya kuat gitu maksudnya. Maksudnya supaya dipegang teguh dengan sekuat-kuatnya. Nah, ini penting, ya. Jangan sampai kita kemudian menjadi penakut. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi atau petunjuk Allah dan Rasul tidak boleh ada rasa takut.
Ya, sebab kita harus takut, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Di dalam hidup ini perjuangan mengamalkan sunnah itu ya sampai Allah memberikan keputusan syahid atau diberikan kemenangan. Kemudian lanjutannya, waspadalah kalian terhadap perintah ibadah yang diada-adakan atau perintah-perintah yang diada-adakan. Sebab setiap yang diadakan itu namanya bid'ah yang menuju kepada kesesatan, dan setiap yang sesat itu akan menjerumuskan ke dalam neraka. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Jadi sunnah-sunnah yang utama yang harus dipegang oleh umat Islam adalah khususnya yang berkaitan dengan ibadah. Ya, jangan sampai kemudian kita lepas. Ya, ibadah itu sholat, zakat, puasa, haji, ya, kemudian udhiyah atau menyembelih hewan kurban, ya, dan lain sebagainya. Ya, termasuk turunan-turunannya, sholat sunnah, puasa sunnah. Itu apa saja puasa sunnah, sholat sunnahnya itu kita harus paham. Ya, sholat rawatib yang mengiringi sholat-sholat fardu itu harus kita pahami. Sholat-sholat sunnah tambahan, ya, nafilah atau nawafil, kita juga harus pahami. Jangan membuat sholat-sholat yang baru. Ada sholat yang baru yang dilakukan setahun sekali, sholat Rebu Wakasan misalnya begitu, yang disebut dengan sholat lidafil bala. Itu tidak ada ya di dalam ajaran Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Itu hanya ada di Indonesia, nabinya dari Kudus, ya. Jadi kita harus tinggalkannya seperti itu, apalagi diiringi dengan air wafak dan sebagainya, membuat kupat sayur dan sebagainya. Ya, sebenarnya ingin makan gratis, ya, intinya begitulah. Nah, kita harus paham ya masalah seperti ini. Jadi tidak boleh kita sembarangan untuk mengamalkan segala sesuatu. Sebab Rasulullah pernah bersabda, ya, apabila terjadi atau sudah terjadi atau merajalela terjadi kerusakan di kalangan umatku, yaitu meninggalkan sunnah-sunnah, maka wajib bagi orang yang berilmu atau yang mengetahui ilmunya untuk menyampaikan ilmunya. Kalau dia tidak melakukannya, misalnya karena takut, karena nanti bakal tidak diminta ceramah, misalnya begitu ya Pak ya, misalnya begitu, nanti kemudian jadwalnya disebut plat merah dan sebagainya begitu, ya, itu bahaya. Sebab kalau dia tidak menyampaikannya, baginya laknat Allah, laknat para malaikat, laknat semua manusia, sampai laknat semut-semut dan ikan-ikan di lautan. Semut-semut di lubangnya dan ikan-ikan di lautan itu akan ikut melaknat. Coba bayangkan Pak, berat Pak dai sunnah itu ya dimusuhi. Tetapi memang kita juga harus bersiasat untuk menyampaikan kebenaran itu. Sebab Rasul juga pernah menjelaskan, kebenaran yang kalian sampaikan tetapi tidak dimengerti atau tidak sesuai dengan bahasa kaumnya yang kau dakwahi, maka akan menimbulkan fitnah. Apa fitnahnya? Penolakan terhadap kebenaran itu. Maka disinilah Rasulullah mengingatkan kita harus memiliki ilmu yang lain, ilmu komunikasi, ilmu sosial kemasyarakatan yang disebut dengan fikih dakwah. Jadi mipir dulu ya, mipir itu apa yang namanya Pak? Ini mentok di sini ya, kita harus papasin dulu, bersihin sekitarnya, sehingga nanti kemudian yang tokoh ini kemudian tidak bisa kecuali dia akan runtuh sendiri. Nah, inilah prakteknya. Tetapi kalau kita langsung berhadapan dang tebar fitnah, yang lain juga terbawa fitnah, akhirnya pemarah. Ya, kalau sudah marah dikeroyok rame-rame kan. Jadi kebenaran itu dianggap tidak benar jadinya. Inilah masalahnya. Contoh saya di sekitar saya dulu yang namanya ngaji 7 hari 7 malam apabila ada yang meninggal dunia, yaitu proyeknya dari 7 juta sampai 12 juta. Masyarakat itu kan, mohon maaf ya, hidupnya biasa-biasa saja, bukan pengusaha, bukan karyawan, kadang-kadang tukang bangunan dan sebagainya. Akhirnya kena rentenir dan sebagainya. Ya kita jelaskan, ya itu dari siapa dan sebagainya. Yang kita kikis ya masyarakat sekitar kita, sambil ngobrol di teras, sambil makan bareng gitu kan. Jelaskan, tentu pelan-pelan, tidak di pengajian resmi. Kalau di pengajian resmi nanti di pengajian resmi dia lapor sama ustadznya bawa golok tuh, pernah dibawain golok rumah saya dibakar. Jadi begitu caranya. Akhirnya sekarang sudah mengerti sendiri, kakak pernah mau yang model begitu. Nah itu contoh ya. Jadi memang harus pakai siasat, harus penjelasan yang detail. Jangan deng ini nggak boleh dan sebagainya, udah gitu kabur ya, masyarakat situ kemudian ramai lapor.
besok lagi nggak boleh ceramah di situ. Nah, nggak sampai jadinya yang perubahan itu ya, tahlilan yang 7 hari 7 malam ditambah tadi tahlilan di kuburan misalnya gitu ya. Itulah kita kemudian sedikit demi sedikit kemudian hilang. Kemudian Rebo Wakasan, dulu kalau ngomongin Rebo Wakasan dibawain golok lah ya, nggak ada kupat sayur yang datang ke rumah itu nanti. Akhirnya kita sebut ya budayanya seperti ini, awalnya dari mana, terus kita jelasin. Dan itu ngobrolnya biasa, nggak pakai pengajian resmi ketika ngobrol-ngobrol begitu ya. Kita tanya dari mana sebenarnya itu amalannya, tahu nggak? Nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu ikut-ikutan bahaya, bacain Al-Quran. No, ikut-ikutan di surat Al-Baqarah gara-gara ikutan. Nanti akhirnya ketika masuk neraka mereka nggak bisa nyelamatin. Wah, kalau gitu gimana Pak Ustadz? Ya harus kita rujuk gitu kan. Sebab apa? Kata Nabi, siapa yang mengamalkan segala sesuatu ya yang tidak ada tuntunannya dariku maka tertolak. Ditolaknya itu tadi bakal dimintai pertanggungjawaban. Akhirnya ketika sudah menyesal di dalam neraka nggak bisa balik lagi, minta balik lagi ke dunia, mau dikasih. Akhirnya belajar itu Pak, diskusi, ya kan, dia sedang ngobrol sambil ngadem gitu ya, ngadem siang hari ngobrol terus dijelasin. Nah disitulah kemudian pelan-pelan akhirnya dia ngomong sama teman-temannya. Begitu sudah pada paham semua, ustadznya menyampaikan itu ditanya itu ustadznya kebelebek dia akhirnya nggak bisa jawab. Masyarakatnya sudah pada pinter, sedikit demi sedikit akhirnya kemudian nggak mau lagi. Iya sih memang udah jadi rujuk nggak ada, dia bilang gitu. Akhirnya kan paham. Nah itu contoh-contoh yang bagaimana kita berusaha untuk mendakwahkan as-sunnah itu tentu dengan bahasa yang dimengerti, artinya sesuai dengan kadar ilmu masing-masing mad'u atau yang mendengarkannya. Sebab Rasul juga mengingatkan seperti itu, kebenaran yang kalian sampaikan di hadapan mad'u yang tidak paham, yang tidak sesuai pemikirannya, main istilah orang Jawa namanya hantam kromo gitu ya, main sampaikan ini tidak boleh, udah itu ditolak itu walaupun benar kayak apapun sudah a priori. Nah itulah yang kita sayangkan. Nah kemudian yang lain misalnya tentang Maulid Nabi gitu ya, kita juga sampaikan sejarahnya seperti apa ya, 12 Rabiul Awal itu seperti apa. Akhirnya mereka tidak gegap gempita gitu ya. Kalau dulu kan seperti amalan wajib itu Pak ya, seperti itu. Jadi setelah mengerti mereka ya biasa-biasa saja. Sholawat ya nggak apa-apa lah gitu ya, bersahir bersholawat asal tidak di masjid-masjid boleh, kita bilang begitu. Nah itu contoh-contoh ya bagaimana kita sedikit demi sedikit untuk menjelaskan sunnah-sunnah Nabi supaya dipahami sehingga mereka kemudian mengikuti sunnah Nabi itu. Nah ini contoh-contoh yang sebenarnya simpel ya. Kemudian mengamalkan sunnah itu contoh misalnya puasa. Mereka ada yang puasa dengan cara puasa muti misalnya begitu, masih ada Pak ya, puasa hari kelahiran gitu ya, puasa kalau anaknya mau ujian yang seperti itu. Maka kita jelaskan puasa itu yang sunnah itu seperti ini dan sebagainya. Nah kemudian tapi kalau anak kita mau ujian bagaimana Pak Ustadz? Ya ketika puasa itu kita berdoa. Ketika puasa sunnah itu kita berdoa, sebab doanya orang yang berpuasa tidak dihijab, maksudnya tidak dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian kita membiasakan. Kemudian sholat sunnah apa saja yang menyertai sholat rawatib. Kita tidak dengan pengajian resmi Pak, biasanya dengan ngobrol-ngobrol saja, tapi ternyata itu malah berkesan ya. Dan dengan berkesan itu kemudian makin banyak bertanya, semakin banyak bertanya kemudian pengen terus belajar. Nah disitulah sebenarnya yang kita harus lakukan sebagaimana Nabi melakukannya dengan cara yang ramah ya, tidak mempersulit ya, kemudian tidak membuat perpecah belahan untuk sementara waktu sehingga orang kemudian rela untuk membela sunnah itu dengan sepenuh hatinya. Nah kemudian yang berikutnya nomor berapa tadi? Ketujuh ya. Rela berkorban untuk meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan Rasulullah itu sampai akhir hayatnya Rasul sudah pernah berkhutbah. Apakah sudah aku sampaikan semua kepada kalian hal-hal yang menyebabkan kalian diridhoi untuk menjadi penghuni surga? Dan apakah sudah aku sampaikan hal-hal yang dapat menghindarkan kalian terjerumus kepada neraka? Semua sahabat sepakat sudah ya Rasulullah. Artinya sudah semuanya, tidak ada yang terlewat ya, tetapi Rasulullah menjelang wafat itu pernah berwasiat
ya pernah berwasiat, dan wasiatnya itu dengan menunjuk Usamah bin Zaid, ya anak angkatnya itu, ya untuk menjadi panglima perang, yaitu untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa. Artinya untuk mengambil kekuasaan di Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, tempat Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, dan kiblat umat Islam yang pertama, ya kiblat yang pertama. Jadi itu obsesi atau cita-cita tertinggi Rasulullah yang belum terlaksana, yaitu bagaimana menyelamatkan Masjid Al-Aqsa di bawah kepemimpinan, di bawah kekuasaan, di bawah perlindungan kaum muslimin. Sehingga ketika itu ya Rasulullah mengutus atau mengangkat Usamah bin Zaid ini untuk menjadi panglima perang. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka wasiat ini dilanjutkan oleh Khalifah yang pertama Abu Bakar, sehingga Usamah bin Zaid itu tetap dikirim ke sana, tetapi ternyata belum berhasil. Ya. Nah inilah sebenarnya termasuk perjuangan kita. Berhasilnya ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu yang pertama, ketika perang salib, tapi itu pun setelah lebih dahulu Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab itu mengambil kunci Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, ya itu luar biasa, dan itu dengan cara yang damai. Saya ingin bacakan tentang perjanjian dengan Umar ini, ya Ihdad Umariyah namanya. Jadi ketika tahun 637 Masehi, zaman Khalifah yang kedua, kekhalifahan Umar bin Khattab, ya itu kemudian Umar mampu untuk memasuki Baitul Maqdis yang disebut dengan Ihdad Umariyah atau perjanjian Umar dengan pendeta Nasrani di sana. Kita akan jelaskan Ihdad atau perjanjian Umar dibuat pada tahun 637 Masehi setelah Khalifah Umar bin Khattab berhasil memasuki gerbang Yerusalem atau yang disebut dengan Al-Quds, atau yang sekarang disebut dengan Baitul Maqdis, ya yang disebut dengan Yerusalem atau Aelia, ketika itu namanya Aelia, dan didampingi dengan uskup, ya Sapranius, kepala pendeta Kristen Yerusalem, yang ditunjuk Bizantium untuk memegang kunci Baitul Maqdis, yang berkehendak menyerahkan kunci gerbang Aelia langsung kepada Umar bin Khattab secara damai. Sedikit saya bacakan 3 alinea dulu, baru nanti kita azannya. Mereka membuat perjanjian tertulis, ya ditandatangani berdua, kemudian disebut dengan perjanjian Umar atau Al-Ihdad Al-Umariyah dengan penduduk setempat, artinya wilayah Yerusalem, untuk mengatur hak dan kewajiban antara umat Islam Yerusalem dan penduduk non-Muslim yang ada di sana. Perjanjian itu ditandatangani oleh Umar bin Khattab, uskup Sapranius, dan beberapa panglima perang Islam antara lain Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Abdurrahman bin Auf, dan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai saksi-saksinya. Jadi kita lanjut ya sedikit lagi, azan dulu. 1 menit lagi, baik. Jadi ketika tahun 637 Masehi tadi ditaklukkan itu Yerusalem dimasuki oleh Umar, dan mereka sebenarnya sudah pada ketakutan gitu ya. Tetapi kemudian ternyata terjadi perjanjian damai antara Umar bin Khattab dengan pendeta atau uskup Sapranius yang ditandatangani berdua. Isi perjanjiannya nanti kita akan bacakan setelah azan sholat isya, ya. Setelah azan sholat isya, bagi yang ingin memperbarui wudu dipersilakan dulu. Ya.
Kita lanjutkan. Lanjutnya. Baik, kita lanjut tentang kisah penaklukan Yerusalem atau Baitul Maqdis secara damai. Kita lanjutkan. Ketika itu Umar memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor unta putih yang tinggi, dikawal oleh para pengawal pasukan, ya, Khalid bin Walid, kemudian Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya, ya. Semuanya itu dalam rangka untuk mendatangi atau untuk mengambil kunci, ya, pintu Baitul Maqdis, didampingi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, kemudian juga didampingi oleh para pemuka, tokoh-tokoh masyarakat Yerusalem, termasuk diantaranya adalah Uskup Yunani Sophronius tersebut. Kemudian Khalifah Umar minta agar ia dibawa segera ke Haram Asy-Syarif, yaitu masjid, ya. Di sana ia berlutut dan berdoa, ya. Haram Asy-Syarif itu tempat Rasulullah turun ketika disebut di dalam hadis itu mengendarai buruk, ya. Haram Asy-Syarif, dan di sana ia berlutut berdoa di tempat temannya yaitu Muhammad Rasulullah SAW melakukan perjalanan malamnya ketika Isra dan Mi'raj. Kemudian sang uskup melihatnya ketika Umar di situ sujud berlama-lama kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendeta atau uskup Yunani Sophronius itu kemudian ketakutan. Dia berpikir, setelah ini, ya, pastilah akan menjadi penaklukan penuh dengan kengerian, yaitu seperti yang diramalkan di dalam kitab mereka, ya, oleh Nabi Daniel di dalam kitab mereka, akan masuki rumah ibadat tersebut, ya, kemudian terjadi pembantaian. Ia pastilah sang antikristus yang akan menandai datangnya hari kiamat. Kemudian Umar minta melihat tempat-tempat suci kaum Nasrani, dan ketika ia berada di gereja Holy Sepulchre, ya, waktu sholat umat Islam ternyata tiba di situ, ya. Dengan sopan, ya, Uskup Sophronius itu mempersilahkannya sholat di dalam gereja tersebut atau di tempat ia berada, yaitu dalam gereja. Tapi Umar dengan sopan menolak, ya, dengan baik. Jika ia berdoa dalam gereja, dijelaskan begitu. Jika ia berdoa sholat di dalam gereja, jelasnya umat Islam akan mengenang kejadian ini dengan mendirikan sebuah masjid di tempat ini. Artinya gereja ini bakal dirubuhkan, gitu maksudnya, ya. Dan ini berarti mereka akan memusnahkan Holy Sepulchre. Justru Umar pergi sholat di tempat yang agak jauh dari gereja tersebut dan cukup dekat tempatnya, ya, yang menghadap sebuah masjid yang kecil, ya, tidak jauh dari Holy Sepulchre itu masih ada sebuah masjid kecil yang kemudian di situ tempat atau untuk Umar bin Khattab melaksanakan sholat, dan disebutlah Masjid Umar, ya. Masjid Umar itu yang sebenarnya yang sekarang itu yang kubahnya emas itu, ya. Nah, itulah riwayatnya. Kemudian isi perjanjiannya antara Umar bin Khattab dengan pendeta Sophronius atau uskup Sophronius tadi didahului dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jaminan keamanan dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Yerusalem. Umar memberikan jaminan terhadap jiwa mereka, harta mereka, gereja-gereja mereka, salib-salib mereka, orang-orang yang lemah di antara mereka,
Mereka juga tidak dipaksa meninggalkan agama mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa terancam dan diusir dari Yerusalem. Adapun orang-orang Yahudi tidak diperkenankan tinggal bersama mereka, yaitu bersama dengan orang-orang Kristen di Yerusalem. Ini adalah permintaan sendiri dari penduduk Yerusalem itu, permintaan yang disampaikan kepada oleh pemuka-pemuka penduduk Yerusalem dan uskup atau pendeta Sobronius tadi, ya, karena itu dicantumkan dalam perjanjian, ya. Jadi orang-orang Yahudi tidak diperkenankan tinggal bersama dengan mereka di Yerusalem. Ini adalah permintaan sendiri dari penduduk Yerusalem karena penduduk Yerusalem sangat membenci orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi telah membunuhi tawanan Nasrani di wilayah-wilayah Persia. Umar menjamin tidak ada satupun orang Yahudi yang bakal lewat atau boleh lewat dan bermalam di wilayah Yerusalem. Dan itu disepakati dan juga disetujui atas permintaan juga penduduk serta uskup atau pendeta Sobronius. Adapun penduduk Yerusalem diwajibkan bayar jizyah sebagaimana penduduk kota-kota yang lainnya. Mereka juga harus mengeluarkan orang-orang Bizantium dan para perampok-perampoknya. Bizantium ketika itu yang dimasukkan dari Spanyol, orang-orang Eropa. Orang-orang dari Yerusalem yang ingin keluar dan tinggal di wilayah Bizantium, mereka boleh membawa barang-barang dan salib-salib mereka. Mereka dijamin aman dalam perjalanannya sampai mereka tiba di wilayah Bizantium. Setelah itu mereka pun masih diperbolehkan kembali lagi ke Yerusalem jika ia ingin berkumpul atau mudik, ya istilahnya mudik, ya, atau ingin berkumpul dengan keluarga mereka yang di Yerusalem. Namun mereka tetap wajib membayar jizyah sebagaimana penduduk-penduduk yang lainnya. Apabila mereka membayar jizyah sesuai dengan kewajiban, maka persyaratan yang tercantum dalam surat perjanjian ini adalah di bawah perjanjian Allah, perjanjian Rasulnya dan Khalifah dan umat Islam dan juga penduduk Yerusalem. Itulah isi perjanjiannya sebenarnya. Makanya penduduk Yerusalem sebenarnya yang Nasrani pun tidak suka dengan adanya Zionis Yahudi di situ, ya, tidak suka mereka. Maka banyak juga yang banyak berpihak kepada kita karena ini adalah bagian dari amanah dan isi perjanjian yang mereka sendiri tahu, ya. Sampai hari ini orang-orang non-Muslim itu tahu. Makanya umat Islam ini sebenarnya punya amanah dari keinginan Rasulullah SAW, ya, bukti cinta yaitu bagaimana rela meneruskan perjuangan keinginan obsesi dari Rasulullah SAW. Itu tadi bukti konsekuensi cinta kepada Rasulullah yang ke-8 tadi, ke-7, ya. Kemudian yang ke-8, kalau kita ingin disebut sebagai umat Rasulullah yang mencintainya, maka tidak boleh berdusta, mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh berdusta mengatasnamakan Rasul. Karena itu jangan sampai kita menyampaikan hadis-hadis yang ternyata palsu, hadis-hadis yang tidak pernah Rasulullah sampaikan, tidak pernah Rasulullah tetapkan, kemudian itu dinisbatkan atau diatasnamakan seolah-olah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakannya. Tadi di antaranya kita sudah sebut ya tentang Maulid Nabi dan sebagainya, ya, dan Lidafnil Balad dan sebagainya. Tidak boleh, ya, ada seseorang untuk berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah berwasiat, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalij an-nar. Janganlah kalian berdusta mengatasnamakan diriku, karena sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku maka ia akan masuk di dalam neraka. Sahih Bukhari. Kemudian may yaqul alayya malam aqul falyatabawwa ma'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata-kata atas nama diriku tentang suatu hal yang tidak pernah aku katakan, maka hendaklah ia menyiapkan tempat tidurnya di dalam neraka. Kemudian man haddasa anni bi hadisin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dan diketahui bahwa ia dusta atau hadis itu palsu, maka ia adalah pendusta. Nah, disinilah maka kita sebagai para juru dakwah, mubaligh, guru, kita harus betul-betul menyampaikan hadis itu yang nasabnya
nasnya atau apa istilahnya itu, sanadnya itu betul-betul sahih, tidak boleh kemudian hadis-hadis, apalagi kalau itu hadis palsu dan sebagainya ya. Terutama ini hadis-hadis dari kaum Syiah yang banyak sekali mereka membuat hadis-hadis palsu, sehingga kita harus betul-betul teliti. Dan ciri-ciri hadis palsu itu biasanya menjanjikan pahala yang berlipat ganda, ya pahalanya itu sekian kali. Nah itu kadang-kadang seperti itu ya, dengan amalan yang sepele tetapi kemudian pahalanya berlipat ganda. Ternyata itu bagian dari klinik, apalagi hubungannya dengan kesyirikan tadi ya, mengkultuskan sesuatu yang mengamalkan ibadah itu, contohnya makan kotoran pak imamnya misalnya gitu ya. Nah itu yang seperti itu sudah jelas ya hadis-hadis yang palsu, dan kalau itu dinisbatkan kepada Nabi, siapa yang mengikutinya, yang menyampaikannya, maka dijelaskan hendaklah dia menyiapkan tempat tidurnya di dalam neraka. Kemudian yang terakhir ya di hari ini, tidak mengkultuskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mohon maaf ibu bapak-bapak dalam bersumpah ya, demi Allah demi Rasulullah, kan suka ada yang begitu ya Pak ya. Kalau bersumpah hanya demi Allah saja, jangan demi Rasulullah. Nggak boleh kita kemudian bersumpah demi Rasulullah. Jadi sumpah kita hanya demi Allah. Itu kalau demi Rasulullah berarti termasuk mengkultuskan Rasulullah seperti yang dilakukan oleh umat Nasrani. Ya, dijelaskan an Umar radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tatruni kama atratin nasara li Isa bin Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Ini pesan Rasul ya, dari Umar radhiyallahu anhu yang berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengkultuskan aku atau memuji-mujiku ya, memuji-mujiku atau mengkultuskan aku seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani ya terhadap Isa putra Maryam. Karena sesungguhnya aku ini tidak lain adalah hamba Allah atau hambanya, maka katakanlah oleh kalian terhadapku hamba Allah dan Rasulnya, Muhammad dan abduhu wa rasuluh ya. Ini Sahih Bukhari hadis 3189 dan juga hadis-hadis yang lain, dan ini berkaitan dengan surat Maryam ayat 16 dan 18 sampai 18. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim juga dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, syirik itu lebih samar atau tersembunyi daripada semut kecil yang merayap di atas batu besar di kegelapan malam, dan merupakan perbuatan syirik jika engkau mencintai sesuatu secara berlebih-lebihan dan membenci sesuatu di luar batas kewajaran. Adalah yang tidak terlihat dalam agama selain perasaan cinta dan benci. Nah, maaf, adakah ya yang tidak terlihat dalam agama selain perasaan cinta dan benci? Jadi cinta berlebihan sehingga kita kemudian mengkultuskan, itu juga menunjukkan syirik kata Nabi ya. Benci yang berlebih-lebihan kemudian kita akhirnya juga menjauhi atau menolak dengan berlebih-lebihan, itu juga bisa menimbulkan kesyirikan. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti asobiyah. Kalau sudah mengkultuskan sesuatu, imamnya, kelompoknya, gurunya, ustadznya, kiainya, ujung-ujungnya akan terjadi asobiyah. Mencintai Nabi dengan cara mengkultuskannya, itu juga terjadi kesyirikan. Dan Rasulullah tidak menghendaki umatnya membawa kesyirikan walaupun sebutir zarah di dalam keimanannya, di dalam tauhidnya. Disitulah makanya Rasulullah betul-betul mengingatkan kita semuanya, kalau kita mencintai Nabi, maka yang paling paling mudah untuk dilakukan adalah banyak membaca sholawat. Dan sholawat itu bukan mengkultuskan, tetapi tanda penghormatan, tanda kecintaan ya, tanda kita mendukung, memuliakan, menolongnya dan membelanya. Disitulah sebenarnya tidak boleh ada pengkultusan, termasuk mengkultuskan apabila kita salah bersumpah ya, demi Allah demi Rasulullah, itu namanya tidak boleh ya. Itulah yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita sama-sama untuk terus mendalami agama ini agar kita terbimbing dan di dalam kehidupan ini betul-betul berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan kita selama ini mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan kepada kita, dan mudah-mudahan kita tetap dilindunginya dari kesesatan-kesesatan. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.